Selanjutnya masuk ke pembahasan, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya, yang akan dibacakan oleh Hairul. Kepada Hairul saya persilahkan. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari. Namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya. Selain itu, kemungkinan kerajaan ini bisa memindahkan pusat pemerintahannya, namun kawasan yang menjadi ibu kota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh datu setempat. 1. Perjalanan Siddhartha ke Maharajahan Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan Zing. Dari prasasti kedudukan bukit pada tahun 682 diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapuntahyang, bahwa beliau berangkat dalam perjalanan suci Siddhartha untuk mengalap berkah dan memimpin 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minanga, Tamuam menuju Jambi dan Palembang. Diketahui prasasti kedudukan bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mengadaptasi ortografi India untuk menulis prasasti ini. Pada abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan, yaitu Melayu dan Kedah, menjadi bagian Kemaharajahan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kota Kapur yang berangkat tahun 682 ditemukan di Pulau Bangka. Kemaharajahan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka dan Belitung hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayasana telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersama dengan runtuhnya Tarumanegara. 2. Penaklukan kawasan. Ekspansi kerajaan ini ke Jawa dan Semenanjung Malaya menjadikan Sriwijaya mengendalikan simpul jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Berdasarkan observasi, ditemukan reruntuhan candi-candi Sriwijaya di Thailand dan Kamboja. Pada abad ke-7, pelabuhan Champa di sebelah timur Indochina memulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetu melancarkan beberapa serangan ke kota-kota pantai di Indochina. Ke kota Indapura di tepi sungai Mekong di awal abad ke-8 berada di bawah kendali Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja sampai Raja Khmer Jayawarman, pendiri Kehamarajaan Khmer, memutuskan hubungan dengan Sriwijaya pada abad yang sama. Di akhir abad ke-8, beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanegara dan Oling, berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, pada masa ini Pulau Wanga Sailendra bermigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa di sana. Pada abad ini pula Langkasuka di Semenanjung Melayu menjadi bagian kerajaan. Pada masa berikutnya, Pan dan Trambalinga yang terletak di sebelah utara Langkasuka juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Setelah Dhammasetu, Samaratunga menjadi penerus kerajaan
Ia berkuasa pada periode 792 sampai 835 tidak seperti Damasetu yang ekspansionis. Samatunga tidak melakukan ekspansi militer tetapi lebih memilih untuk memperkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, ia membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah yang selesai pada tahun 825.